warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 7. Kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu realisasi dari perancangan sistem website untuk sistem informasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono. Nah, pada video kali ini kita akan merealisasikan web tersebut menjadi bentuk yang fungsional. Baik, langkah pertama, kita lakukan identifikasi masalah dan juga analisis kebutuhan. Pada identifikasi masalah, sama seperti pembahasan sebelumnya, yakni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono belum memiliki sistem informasi terkomputerisasi yang terintegrasi untuk mengelola data santri dan aktivitas pondok pesantren. Pengelolaan data santri masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan dalam proses pencarian data, pembaruan informasi, serta pembuatan laporan. Selain itu, belum tersedianya basis data terpusat yang menyebabkan data santri, gedung, kamar, jadwal ngaji, dan perizinan tidak terdokumentasi secara terstruktur. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta keterlambatan dalam pelayanan administrasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan website sistem informasi santri berbasis data yang mampu mengelola dan menyimpan seluruh data santri secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan administrasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono. Selanjutnya, langkah kedua ada analisis kebutuhan, yakni dilakukan untuk memahami apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Pada bagian ini akan diperlihatkan bagaimana proses sistem yang terjadi sebenarnya, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsionalnya. Kebutuhan fungsional itu berhubungan langsung dengan proses yang harus dilakukan oleh sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional berupa sifat dan dari perilaku yang harus dimiliki oleh sistem sebagai pendukung agar sistem dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nah, yang pertama ada kebutuhan fungsional yang meliputi mengolah data santri, seperti menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data santri. Yang kedua ada mengelola data gedung dan kamar santri. Yang ketiga ada mengelola data perizinan santri. Dan keempat ada mengelola jadwal kegiatan santri. Dan yang terakhir melakukan proses login dan logout dari sistem. Selanjutnya, untuk analisis kebutuhan non-fungsionalnya, ada yang pertama keamanannya. Nah, sistem ini harus memiliki mekanisme login untuk membatasi hak akses pengguna, serta data santri harus tersimpan dengan aman di dalam database. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Sistem ini harus mudah dipahami dan digunakan oleh admin dan santri, dan tampilan sistem juga harus dibuat sederhana dan informatif. Yang ketiga, dari sisi kinerjanya, sistem mampu memproses data dengan cepat dan menampilkan informasi secara real time dan dapat menangani penyimpanan dan pengolahan data dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Sistem harus mudah untuk diperbaiki di kemudian hari jika terjadi error. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian desain database. Desain database bertujuan untuk merancang struktur penyimpanan data yang terorganisir dan saling terintegrasi. Nah, pada tahap ini ditentukan entitas, atribut, serta hubungan antara entitas yang digunakan dalam sistem informasi pesantren. Desain database ditampilkan pada gambar di bawah ini. Di sini ada santri mengikuti pengajian, kemudian santri juga mengambil program pondok, santri tinggal di tempat tinggal, gedung apa, kemudian kamar apa, dan seterusnya. Kemudian untuk diagram relasionalnya ditampilkan seperti ini. Ada santri, tempat tinggal, program pondok, ada ngaji, izin santri ngaji, dan ada perizinan santrinya. Selanjutnya yaitu desain flowchart dari website pesantren. Ditampilkan seperti ini. Yang pertama ada yang tulisnya username dan juga passwordnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam halaman dashboardnya. Nah, halaman dashboard ada beberapa menu.
Yang pertama ada halaman menu data santri yang berisi tentang informasi santri. Selanjutnya ada halaman penjadwalan yang berisi tentang jadwal-jadwal kegiatan santri. Kemudian ada perizinan tempat untuk melakukan perizinan jika ada santri yang sedang izin tentang izin untuk tidak mengikuti kegiatan. Dan yang terakhir ada informasi gedung santri, di mana di sini diberikan informasi terkait santri siapa saja yang tinggal di gedung ini dan di kamar ini dan seterusnya. Kemudian nanti akan ada tombol logoutnya. Soalnya kita masuk ke dalam desain antarmukanya. Di sini ada beberapa desain awal dari website Sistem Informasi Pondok. Di sini ada halaman loginnya seperti ini. Kemudian ada dashboard seperti yang tadi disampaikan. Kemudian di sini ada halaman data santri. Di sini ada halaman jadwal kegiatan. Kemudian di sini ada halaman perizinan santri dan di sini ada halaman tentang data kamar atau data santri yang tinggal di gedung apa dan kamar apa. Kemudian kita selanjutnya masuk ke dalam subbab testing. Yang pertama ada black box testing. Nah, black box testing ini dilakukan dengan menguji fungsionalitas sistem website. Ada macam-macam fitur yang akan diuji. Salah satunya ada login ke akun admin. Kemudian skenario pengujiannya di sini kita akan melakukan login admin dengan mengisikan namanya dan juga kita masukkan yang pertama itu passwordnya. Kita gunakan password yang salah. Kemudian kita langsung inputkan password salahnya dan hasilnya yaitu masuk ke halaman dashboard yang ini menandakan hasilnya tidak valid. Kemudian jika kita masuk ke login admin, kemudian memasukkan username dan password yang benar, dan ternyata kita masuk ke halaman dashboard, di sini didapatkan hasil yang valid. Kemudian ada pengujian dashboardnya, ada data santrinya, di sini mendapatkan data santri. Kemudian kita tekan data santri, ternyata tekan data santri, masukkan informasi tentang santri tersebut dan kembali ke halaman santri. Jangan lupa di sini kita masukkan dulu ya, kita masukkan datanya, kemudian kita inputkan. Kemudian ternyata kita kembali ke data santri yang awal sebelum kita menginputkan data, ternyata data santrinya tersimpan. Nah, ini menandakan hasilnya yaitu valid karena benar. Kemudian ada fitur pengujian di edit data santri, delete data santri, kemudian penambahan data penjadwalan kegiatan, kemudian penambahan data gedung di santri tersebut, kemudian riwayat perizinan, dan logout dinyatakan valid semua, kecuali yang fitur uji yang login tadi, waktu kita masukkan ketik nama adminnya, kemudian kita masukkan password yang salah. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Whitebox Testing adalah pengujian internal dan logika program pada sistem yang mencakup proses pembangunan, perulangan, serta mekanisme pengolahan dan penyimpanan data. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jalur logika program telah dijalankan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang A, penentuan kontrol flow graph berdasarkan flowchart dapat diidentifikasi titik keputusan sebagai berikut. Yang pertama, validasi login. Yang kedua, simpan data santri. 3, simpan edit data santri. 4, konfirmasi hapus data santri. Yang kelima, simpan data penjadwalan. 6, simpan data gedung santri, sehingga didapatkan jumlah decision node yakni 6. Perhitungan Silomatic Complexity di mana V sama dengan D plus 1, di mana D-nya adalah 6 ditambah 1 hasilnya 7, yang artinya terdapat 7 jalur independen sehingga membutuhkan 7 test case untuk menguji seluruh logika program. Selanjutnya yakni basis path, di mana yang pertama yakni login gagal. Alurnya yakni ketika dia start kemudian login, input username dan password. Ketika tidak valid, maka kembali ke login. Yang kedua, login berhasil, alurnya start, login, valid, dashboard, logout, end. Yang ketiga, input data santri, dashboard, data santri, kemudian input, simpan, berupa tabel data, kemudian logout, end. Yang keempat, edit data santri, dashboard, data santri, tabel data, edit, simpan, kemudian tabel data, kembali ke tabel data tersebut, kemudian logout, end. Yang kelima, hapus data santri, dashboard, data santri, tabel data, hapus, konfirmasi, oke, data terhapus, logout, end.
Yang keenam, penjadwalan dashboard, penjadwalan input, simpan, tabel data, anggota, logout, end. Yang ketujuh, gedung santri. Pada menu dashboard, gedung santri, input, simpan, masuk tabel data, kemudian logout, end. Hasil tersebut itu begini. Yang pet 1, yakni login dengan username dan password yang salah, maka hasilnya yaitu sistem kembali ke halaman login yang sesuai dengan urutan jalur tadi, alurnya tadi. Kemudian yang pet kedua, yakni login dengan username dan password yang benar, sistem masuk ke halaman dashboard. Jadi ketika dia login berhasil, maka dia akan masuk ke dashboardnya. Kemudian yang ketiga, yakni input data santri. Data tersimpan di tabel data santri. Nah, seperti alur yang tadi, ketika masuk di menu dashboard, data santri, kemudian input, simpan, maka akan muncul tabel data santri tersebut. Kemudian yang keempat, edit data santri. Data yang sudah diperbarui tersimpan di tabel data santri. Ya, sama seperti yang tadi alurnya, dashboard, kemudian data santri, tabel data, kemudian diedit, simpan, maka akan muncul ke tabel data tadi. Hapus data santri, data berhasil terhapus dan hilang dari tabel data santri. Jadi dashboard, data santri, lihat tabel data, kemudian hapus, konfirmasi dengan klik OK, maka data akan terhapus pada tabel data ini. Yang keenam, input data. Jadwal masuk ke dalam tabel jadwal dan anggota masuk ke tabel anggota. Ini dashboard, penjadwalan, input, simpan, masuk tabel data anggotanya. Kemudian input anggota gedung santri. Anggota tersimpan di tabel data anggota kamar. Kemudian visibility testing merupakan hal ini dilakukan untuk menilai kejelasan tampilan pada website. Pengujian ini difokuskan pada keterlihatan elemen antarmuka yang mendukung pengelolaan data pondok seperti menu data santri, gedung, kamar, jadwal kegiatan, dan perizinan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tampilan menu disusun secara terstruktur dan mudah diakses, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan navigasi antar halaman. Pengujian tampilan ini juga dilakukan pada berbagai perangkat, dan hasilnya menunjukkan bahwa website mampu menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar yang berbeda tanpa mengurangi kejelasan informasi. Elemen utama tetap mudah ditemukan dan digunakan, sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna. Berdasarkan hasil visibility testing tersebut, website sistem informasi pondok pesantren dinilai telah memiliki tingkat keterlihatan antarmuka yang baik. Kondisi ini mendukung efektivitas pengelolaan data serta meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan informasi di pondok pesantren. Yang keenam, yakni maintenance, di mana ini adalah tahapan lanjutan atau cara untuk mempertahankan atau memelihara website ini, di mana tahapan ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses implementasi dan pengujian sistem menggunakan metode black box dan white box. Pemeliharaan sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem basis data dan aplikasi basis data MySQL tetap berjalan secara optimal. Jadi, walaupun kita telah membuat website, kita perlu kelanjutannya, yakni seperti perlu pengujian secara berkala, kemudian pemeliharaan, kita perlu mengecek apa ada yang perlu diganti atau fitur yang perlu diubah atau seperti itu. Berdasarkan hasil pengujian black box menunjukkan bahwa fitur utama sistem telah berfungsi dengan baik. Tahap selanjutnya yakni tetap diperlukan untuk menangani potensi kesalahan operasional yang muncul selama penggunaan, seperti kesalahan input data, validasi form yang tidak sesuai, serta penurunan kinerja sistem akibat peningkatan volume data.
Berdasarkan hasil Whitebox, pemeliharaan difokuskan pada evaluasi dan perbaikan logika program serta struktur kode, khususnya pada proses autentikasi pengguna, validasi data sebelum disimpan ke dalam basis data, dan pengolahan query MySQL. Pemeliharaan ini memastikan bahwa setiap jalur logika program, termasuk proses insert, update, delete, dan select, berjalan sesuai dengan rancangan serta tidak menimbulkan kesalahan logika maupun inkonsistensi data. Selain pada sisi aplikasi, tahapan ini juga mencakup pengelolaan basis data seperti menjaga integritas relasi antar tabel melalui primary key, foreign key, melakukan backup data secara berkala, serta optimasi query untuk meningkatkan performa sistem. Dengan adanya maintenance, sistem basis data dapat beroperasi secara berkelanjutan, aman, dan efisien. Selanjutnya, saya akan menampilkan website yang telah kami buat mengenai website sistem informasi pondok. Di sini saya akan menunjukkan website yang diperuntukkan untuk admin. Yang pertama itu di halaman login, itu ada nama akun dan sandi yang wajib diinputkan dengan benar. Untuk nama akun dan sandi yang benar itu nama akunnya admin.nuha dan sandinya 56789. Semisal kita menginputkan nama akun dan sandi selain ini, misalnya untuk nama akunnya hanya admin dan sandinya diganti menjadi 123, ketika kita klik masuk, itu akan ada peringatan nama akun atau password salah. Jadi kita wajib untuk mengisikan nama akun dan sandi yang benar. Jadi kita ketik admin.nuha, sandinya 56789. Kita cek, sudah sesuai, jadi kita klik masuk. Setelah login berhasil, itu kita langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di mana di halaman dashboard ini itu ada kotak informasi yang berisikan jumlah santri yang melakukan perizinan. Misalnya di satu sakit ini, itu berarti ada satu santri yang menginputkan izin sakit di website santri. Selanjutnya kita pindah ke halaman data santri. Di halaman data santri ini itu ada 3 menu, yaitu menu input, edit, dan hapus. Misalkan kita ingin menambahkan data santri pada tabel ini, kita itu bisa klik input dan kita masukkan data santrinya. Misalnya untuk namanya itu Kurotun Nikmatul Kasanah. Untuk kelas diniyahnya itu 5, program pendidikannya yang diambil itu kitab, jenjang pendidikannya S1, gedung tinggalnya. Misalnya di Pon B dan kamar tinggalnya di Aula Putih. Kita klik simpan, dan kita lihat di tabel, data yang kita inputkan tadi itu sudah masuk di tabel. Dan di sini ID santrinya itu didapatkan secara otomatis dari database. Kemudian, semisal kita ada salah dalam penginputan, itu kita bisa ke menu edit dan kita ganti data yang salah. Misalnya 5 ini kita ganti menjadi 6. Kita simpan perubahan dan kita lihat di tabel, itu datanya sudah berubah. Kemudian kalau kita ingin menghapus datanya, itu kita bisa klik hapus. Dan di sini nih muncul peringatan apakah kita yakin untuk menghapus datanya. Ketika kita yakin, kita bisa klik OK. Dan kita lihat di tabelnya, data yang kita hapus tadi itu sudah tidak ada di tabel. Selanjutnya kita pindah ke halaman penjadwalan. Di halaman penjadwalan ini tuh kita hanya ada 2 menu, yaitu input dan lihat anggota. Semisal kita ingin menambahkan anggota pada suatu kegiatan santri, itu kita bisa ke menu input. Misalnya kita ingin menambahkan anggota di kegiatan diniyah. Kita klik diniyah, tempatnya itu ada di dalam Apia, untuk waktunya itu di hari
Jumat sampai Rabu di jam 8 malam. Kemudian kita tambah anggotanya. Untuk ID santrinya kita misalkan 23001 dengan nama Qurratun Nikmatul Hasanah. Kemudian kita bisa tambah barisnya, kita ketikkan ID-nya itu 2302 atas nama Dia Nur Latifah. Kita tambah lagi satu baris, kita ketikkan 2303 dengan nama Anik Tri Mulyani. Kita klik simpan, dan kita lihat inputannya tadi itu di sini, tombol anggota. Tadi kan kita menginputkannya di kegiatan dinia, jadi kita lihat anggotanya itu juga di anggota dinia. Kita klik dan kita lihat di tabel ini. Nah, nama santri dan ID yang kita inputkan tadi itu sudah masuk di tabel anggota. Kita klik kembali dan kita menuju ke halaman perizinan. Di halaman perizinan ini itu tidak ada menu apapun, karena di sini itu hanya rekapan perizinan saja santri. Jadi di sini itu hasil inputan dari santri yang mereka lakukan di website santri. Selanjutnya kita ke halaman gedung santri. Di sini itu ada menu input. Jadi semisal kita ingin menambahkan anggota pada suatu kamar, itu kita bisa klik di menu input ini. Kita masukkan nama gedungnya, misalnya di Pon B. Untuk nama kamarnya Doraemon. Kemudian BJ kamarnya kita ketik Wildana Isa Karina. Kemudian nama anggotanya itu ada Qurratun Nikmatul Hasanah. Kemudian Dia Nur Latifah dan Anik Tri Mulyani. Kita klik simpan dan kita lihat di tabel data kamar santri. Ini di kamar Doraemon dengan PJ Wildana, itu anggotanya sudah sesuai sama yang kita inputkan tadi. Kemudian ketika kita ingin logout dari website ini, itu kita bisa klik ini tombol keluar dan akan mengarahkan ke bagian login. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian informasi, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.